Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya ya untuk trading tanggal 28 Oktober 2025. Hari ini marketnya kurang begitu oke ya, karena ya mungkin informasi dari MSCI mengenai ketentuan ya, ketentuan saham yang bisa masuk ke indeks MSCI itu terjadi perubahan ya. Jadi nanti saya akan coba bahas dan itu cukup membuat market volatil banget lah ya hari ini seperti itu. Dan ya, disclaimer sebelum masuk ke list sahamnya supaya nggak terlalu lama, saya tidak mengajak teman-teman beli jual ya, keputusan beli dan jual dari tangan masing-masing. Jadi kalau teman-teman beli itu sepenuhnya karena keputusan teman-teman ya, jangan berdasarkan apa keputusan apa jangan berdasarkan hanya berdasarkan analisa saya. Makanya penting untuk melakukan analisa ulang gitu ya. Dan saya pribadi bukan tipikal orang yang kuat hold saham merah gitu ya. Saya disiplin tipenya ya, mungkin di range maksimal 6-7% saya biasanya udah exit sih teman-teman gitu ya. Dan ya, eksekusinya sendiri biasanya di 3-4% saya exit gitu ya. Makanya cuma kalau seandainya sahamnya kuat naik gitu saya akan hold gitu ya. Bahkan di beberapa saham bisa dapat cuan tebal juga gitu ya. Makanya ya mungkin buat teman-teman yang baru belajar trading ya mungkin saran saya masuknya dengan lot sizing yang kecil aja, karena ini untuk scalping ya teman-teman. Jadi resikonya benar-benar tinggi dan ya harapan saya sih teman-teman bisa belajar dan menyesuaikan, karena ya 2 bulan terakhir kemarin ini kan cari duit di market gampang banget ya. Ini sekarang jadi lebih challenging. Ya saran saya cuma hati-hati sih, jangan sampai cuan yang udah didapat kemarin kegerus habis gitu ya. Ya tanggal 28 saya punya Koko, ADMR sama Real. Ya ini dua saham yang satu saham ini Real ini masuk jajaran top gainer. ADMR data transaksinya menurut saya oke, hari ini strong, strong banget nih. Dan Koko, wah ini Koko sebenarnya ya nanti saya bahas. Koko ini udah saya mention kemarin ya. Jadi kemarin itu memang saya nggak bikin video, tapi teman-teman yang udah join di YouTube membership itu saya mention CBRE sama Koku ya. Si CBRE sendiri ini nggak perform, dia hanya naik sesaat sebelum akhirnya koreksi. Oke, untuk Koko sendiri kembali saya mention kenapa walaupun dia merah 3,7%, ya hari ini data transaksinya masih cukup, menurut saya masih cukup oke. Ini saya perhatikan LG konsisten melakukan akumulasi ya. Akumulasinya juga cukup lumayan solid lah menurut saya. Nih, LG. Jadi langsung aja yang pertama mungkin ya. Yang pertama itu Kuku. Kenapa Kuku masih menarik padahal sahamnya merah nih Bang, kok di mention gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya kayak gitu karena berdasarkan data transaksi ini teman-teman, ini posisinya menurut saya udah ada tanda-tanda dia mau breakout ya. Breakoutnya di berapa? Breakoutnya di area 420-an something lah ya. 420, 440 di range harga segitu. Dan di periode tanggal beberapa waktu terakhir lah ya, saya lihat ini LG cukup melakukan pembelian cukup lumayan besar gitu ya. Dan average-nya sendiri ada di harga saat ini ya 355, closing hari ini 356. Artinya memang average-nya di average saat-saat ini gitu ya, dalam rentan waktu 1 minggu terakhir. Dan ini jadi salah satu hal yang menurut saya menarik karena retailnya dari sisi kanan gitu ya. Ini dan ini gitu ya. Dan ya saya nggak tahu nih teman-teman ada yang ikut kemarin nggak aksi korporasinya, right issue-nya si Koko nih, apakah arahnya ini akan ke atas gitu. Mungkin kalau teman-teman yang tahu dari sisi fundamental boleh tulis di kolom komen ya, karena kalau ngelihat LG belinya serius kayak gini ya, ngelihat LG belinya serius kayak gini ya menurut saya sih ada chances gitu ya, ini saham bisa untuk di hold lebih lama gitu ya. Ya tinggal pakai stop loss aja gitu ya, misalnya di range 5-6% dari titik entry, karena saya perhatikan bayarnya ini ya cukup jelas lah ya. Ini LG top buyer, nomor 2-nya BB sama RF. Ini dua apa broker yang biasa sering dipakai oleh institusi lah gitu ya, seperti itu. Dan yang kedua ini Real ya. Real ini sebenarnya sahamnya ini ARA, dan yang ngarahin ini MG. Cuma ini kalau saya perhatiin si Real ini AZ juga udah konsisten melakukan akumulasi dari beberapa waktu sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini saya tarik. Nah AZ
Itu dia punya average di 85. Jadi AZ bukan hanya beli di hari ini aja gitu ya. Bukan hanya beli di hari ini aja, tapi dia udah melakukan akumulasi dari beberapa waktu sebelumnya. Oke, dan hari ini volume yang terjadi cukup valid, besar gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat pola kayak gini, saya selalu suka ya sama-sama pola saham kayak gini. Maksudnya apa ya, maksudnya adalah dia break, ada tanda-tanda dia mau breaknya ini mungkin area 100 gitu ya, 100 105 di range area situ. Dan hari ini volumenya udah cukup valid ya, cukup oke, volumenya tinggal besok ya. Kalau dia breakoutnya valid, ini harusnya dengan volume yang kembali kencang, dan ya harusnya nih saham rame sih gitu ya. Dan ini juga hari ini transaksinya super ya, 15 miliar. Kalau di compare sama hari-hari sebelumnya kan ya cenderung kecil jauh ya, 2 miliar gitu. Kalau tanggal 23 malah lebih sepi lagi. No, hanya 700 juta. Jadi yang terjadi hari ini reflect lah ya, sahamnya naik, ARA, volume yang terjadi besar. Menurut saya tanda-tanda yang oke gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ini ada ADMR ya, Alamtri. Jadi AADI, AADI sama ADRO juga hari ini kelihatannya ada tanda-tanda ya. AADI closingnya sempat ditarik, ada ngejarum ke atas. Nah, Adro sama ADI, cuman kalau Adro ini udah cenderung downtrend gitu ya. Tadi makanya saya lebih prefer ngelihat ADMR. ADMR juga sebenarnya ini data transaksinya ini volume yang terjadi belum terlalu besar ya, volume yang terjadi belum terlalu besar, tapi ini posisinya sama kayak Koko ya, posisinya adalah posisi yang saya suka untuk trading gitu ya. Udah deket-deket mau apa, ada bau-bau breakout lah gitu ya, ada tanda-tanda breakout, dan data transaksinya ini yang buat saya semakin punya conviction, yaitu adalah retailnya gitu ya, retailnya ada di sisi kanan ya, retailnya kompak ada di sisi kanan ya. Top bayarnya ini saya berasumsi ODCC sama BB adalah institusi. Di sini AK Foreign juga melakukan net buy ya, AK sama CC-nya, oh CC-nya CC Foreign gitu. Dan ya seperti itu. Jadi untuk besok saya paling cuma punya 3 saham ini, Koko, ADMRL, ini untuk scalping ya teman-teman. Dan ya mungkin sedikit informasi ke teman-teman bahwa sudah keluar informasi mengenai MSCI akan berencana ya, jadi masih wacana, akan menggunakan data KSEI untuk perhitungan free float ya. Dampaknya apa? Dampaknya jadi perhitungan kepemilikan corporate gitu ya, itu akan dihitung sebagai non free float. Jadi artinya beberapa sahamnya Pak PP ini akan terdampak, dan yang paling terasa itu sebenarnya brand ya. Dan hari ini dia sempat ARB teman-teman, sempat ARB, tapi dia balik naik. Dan ya sebenarnya data transaksinya ini yang melakukan pembelian besar itu foreign ya. Cuma saya nggak mau kontra the flow gitu ya, kontra the flow, karena ini saya lihat MG, LG, YU ini beberapa, ya saya berasumsi ini beberapa big big player, atau di sini juga mungkin ya, mungkin ada aktif fund yang udah jaga-jaga untuk buang barang gitu ya. Jadi ya memang kalau teman-teman yang ngikutin saham Pak PP mulai dari FTSE ya, FTSE itu, terus MSCI udah berapa kali lah nih Pak, sahamnya Pak PP sih, khususnya si brand ini kena jegal gitu ya. Dan ya menurut saya juga potensi rewardnya untuk kalau seandainya dia masuk MSCI udah cenderung upside itu udah nggak terlalu gede ya. Tapi kalau misalnya dia beneran gagal ini, waduh, uh, jadi seperti itulah. Di saham-saham Pak PP menurut saya masih belum, ini cuan juga masih gitu. PTRO, ya, PTRO juga volumenya lihat yang ngeri ya, jangan sih kalau saya sih, ini rawan break bawah sih gitu. Jadi ya juga sama, ini volumenya gede, ini rawan break bawah. Jadi saham Pak PP juga saya enggak, sahamnya Pak Happy Hapsoro juga ngeri, ini malah nggak ada reboundnya. Ratu, Raja juga ya. Jadi ya Mina, Bufa juga sama-sama kurang oke tuh. Ini posisinya kayak gini, rawan break bawah tuh. Dan ya saya masih belum melihat lagi sih yang menarik-menarik untuk hari ini.
saya cut loss juga, bukan cut loss lah ya, itu kena trailing stop di HMSP. Tapi ini saham rokok-rokokan masih bagus ya teman-teman, buat informasi aja. Saham rokok-rokokan ini masih bagus, dan ya mungkin ini ya saham swing saya ya masih on track ya, mudah-mudahan sih ini eh, akan perform ya. Nggak cuman mudah-mudahan sih, ini cuman karena keseret indeks saja ya. Cuman whatever ini saya jaga riset tetap di sini. Kalau seandainya dia break bawah sini saya akan exit gitu ya. Ya kalau ngelihat data komposisi broker summary-nya sih ini kayaknya masih nge-mix ya. Masih belum kelihatan, tapi PD masih melakukan akumulasi ya. Tuh, PD LGRF ini jagoan saya nih ya. Ini saya berasumsi ini bukan retail, ini fund gitu ya. Jadi ya saya bisa kategorikan itu dalam masuk smart money. Jadi tradingnya saya masih akan lebih berhati-hati aja ya, kalem-kalem aja ya. Jadi ya gitulah kondisi marketnya teman-teman. Besok trading watchlist saya Koko, ADMR, Real. Kalau dari tiga ini yang nggak ada yang perform banget juga dan indeksnya cenderung begitu-gitu aja, ya paling saya nggak trading lagi kali ya. Cuman ya seperti itulah ya, AMSP masih oke ya kalau ada yang punya. Itu aja dari saya kali ini, semangat, mudah-mudahan besok cuan. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton, salam cuan, thank you.